Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Brian Hadi Wiryawan dari Teknik Perkapalan dengan NPM 2406486806. Di sini saya akan mempresentasikan hasil perancangan dan analisis PLTGU pada Kecamatan Lambewi, Kabupaten Puncak di Papua. Berikut merupakan latar belakang desa. Desa ini merupakan wilayah terpencil pada Kecamatan Lambewi, Kabupaten Puncak di Papua, dan memiliki keterbatasan akses jaringan listrik PLN karena letaknya jauh dari pusat distribusi dan infrastruktur transmisi utama. Pada tahun 2024, Kecamatan Lambewi yang terletak di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, tercatat memiliki jumlah penduduk sekitar 4.045 jiwa, dengan jumlah 1.887 kepala keluarga berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Puncak. Dari data tersebut, dapat diperkirakan bahwa rata-rata setiap rumah tangga di Kecamatan Lambui terdiri dari 2 hingga 3 orang anggota keluarga. Meskipun demikian, menurut BPS, seluruh rumah tangga di Kecamatan Lambui belum menggunakan listrik dari PLN maupun sumber non-PLN. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah pegunungan ini belum memiliki akses listrik memadai dan masih bergantung pada penerangan sederhana seperti lampu minyak atau baterai untuk kebutuhan sehari-hari. Berikut merupakan sumber yang saya ambil untuk data-data yang saya eh, inputkan pada PowerPoint saya ini. Tujuan perancangan dari PLTGU ini yaitu untuk menganalisis penerapan sistem siklus termodinamika menggunakan Rankine, Brayton, dan kombinasi keduanya untuk mengetahui sistem mana yang paling efisien dan sesuai diterapkan di wilayah pedesaan seperti Kecamatan Lambewi yang memiliki keterbatasan jaringan listrik PLN. Yang kedua yaitu memenuhi kebutuhan dasar energi masyarakat, terutama untuk penerangan, kegiatan ekonomi, rumah tangga, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan. Yang ketiga, mendukung pemerataan pembangunan energi nasional khususnya di daerah 3T yaitu tertinggal, terpencil, terluar, seperti Lambawi yang hingga kini belum teraliri jaringan PLN. Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan terciptanya lingkungan yang lebih produktif, aman, dan sehat berkat tersedianya pasokan listrik yang stabil. Dan yang terakhir yaitu menentukan kapasitas dan efisiensi pembangkit listrik yang optimal berdasarkan kebutuhan daya total sekitar 1,73 megawatt, hasil perhitungan konsumsi listrik rata-rata sebesar 915 watt per rumah tangga. Berikut merupakan asumsi kebutuhan rumah tangga eh, yang eh, saya input ke dalam data untuk kebutuhan tiap kepala keluarga. Berikut merupakan perhitungan dari kebutuhan energi pada kecamatan tersebut. Eh, Jika diambil dari 4.045 dibagi dengan rata-rata anggota keluarga tiap rumah, yaitu menunjukkan 1.887 kepala keluarga. Dengan total energi yang dibutuhkan dikalikan dengan eh, jumlah kebutuhan rumah tangga. Seperti yang saya sudah bilang, yaitu 915 watt, yaitu 1.887 dikalikan dengan 0,915 kilowatt, yang menghasilkan 1.727,505 kilowatt. Dan jika diubah menjadi megawatt, yaitu sebesar 1,73 megawatt. Berikut merupakan merek referensi saya untuk siklus Rankine. Di turbin, saya memiliki turbin dari merek Siemens Energy, yaitu SST 110, dan untuk pumpnya ada KSB Multitech. Lalu berikut siklus Rankine-nya, dan ini data yang saya ambil, yang saya punya sebesar ini. Hitungannya ada di slide-slide selanjutnya. Oke, dengan P1 sama dengan P4 yaitu saya mengambil di 10 kPa dan P3 sama dengan P2 saya mengambil di 6 MPa dengan suhu 500 derajat Celcius. Maaf, sebelumnya ada efisiensi turbin saya menggunakan 85% dan efisiensi pumpnya yaitu 80% karena bentuk umum untuk efisiensi kedua tersebut. Oke, selanjutnya ada diagram TS dan penjelasan tiap fase. Yang fase pertama yaitu condenser to pump. Karena tadi pressure-nya saya ambil di 10 kPa, seperti pada tabel, data-data lainnya sudah eh, ada di samping-sampingnya ini, sejajar sederet ini.
yaitu karena pressure-nya 10 kPa, maka temperature-nya yaitu 45,81 derajat Celcius yang merupakan saturated liquid, dan entalpinya yaitu 191,81 kilojoule per kilogram dikali K. Lalu untuk entropinya 0,6492 kilojoule per kilogram dikali K. Lalu untuk V1 yaitu spesifik volumenya sebesar 0,001010 meter kubik per kilogram. Lalu untuk fase 2-nya yaitu pump to boiler, karena P2-nya 6 MPa, maka state 2S yaitu keluaran pompa isentropik dengan hasil seperti ini, hasil akhir dari WPS ini dengan rumus VF dikali P2 min P1 dengan hasil 0,001010 dikali 6.000 dikurang 10. Hasilnya menggunakan kilojoule per kilogram. Lalu hasilnya di bawah ini yaitu 6,0499 kilojoule per kilogram. Untuk H2S sendiri menggunakan rumus H1 plus WPS, yang dimana hasilnya menjadi 197,89599 kilojoule per kilogram. Lalu untuk state 2A-nya yaitu keluaran pompa aktual dengan efisiensi PAM 80%. Efisiensi PAM dicari dengan WPS dibagi WPA. Maka hasil WPA yaitu 7,562375 kilojoule per kilogram. Dengan H2A yaitu menggunakan rumus H1 plus WPA sama dengan 199,372375 kilojoule per kilogram. Pada P 6 MPa dengan eh, saturasi dibulatkan menjadi 275. Lalu untuk HF dari 6 MPa yaitu 1213,8 kilojoule per kilogram. Lalu untuk H2-nya yaitu lebih kecil daripada HF sendiri yang menandakan compressed liquid. Lalu untuk phase 3-nya yaitu boiler to turbine, eh, P3 sama dengan 6 MPa dan dengan suhu T3 sama dengan 500 derajat Celcius. Karena saya mengambil 500 derajat Celcius, maka tertera bahwa H3-nya yaitu 3.427,6 kilojoule per kilogram dan S3-nya sebesar 7,5410 kilojoule per kilogram dikali K. Lalu untuk phase 4 yaitu turbin to condenser dengan P4 sama dengan 10 kPa, yaitu bisa dilihat bahwa saya sudah menemukan X dan H4-nya dengan X yaitu 0,918955 dan H4-nya 2389,91069 kilojoule per kilogram. Lalu untuk state 4A-nya menggunakan efisiensi turbin sebesar 85%, eh, maka ditemukan bahwa H4A-nya yaitu sebesar 2544,89. Lalu ini untuk rencana daya dari siklus Rankine dengan W turbin sebesar 1033,19 kilojoule per kilogram dan W pump-nya sebesar 7,562375 kilojoule per kilogram. W netnya menggunakan rumus WT dikurangin WP yaitu W turbin dan W pump, eh, maka hasilnya sebesar 1025,627 kilojoule per kilogram. Lalu untuk M-nya sendiri, M dotnya ditemukan sebesar 1,6876 kilogram per second dengan Q in menggunakan H3 min H2A sebesar 3223,7276 kilojoule per kilogram. Lanjut, untuk efisiensi thermal dari siklus Rankine ini menunjukkan bahwa efisiensi Rankine sebesar 0,3182 atau jika dipersenkan yaitu sebesar 3,31,82%. Ya lanjut, untuk siklus Brayton, saya menggunakan merek referensi yaitu Opera OP16. Kompresornya sudah built-in atau udah integrated di dalam turbinnya sendiri. Oke, berikut merupakan siklus Brayton dengan data yang saya ambil dengan RP sebesar 6,7, T1-nya 303 Kelvin, T3 1300 Kelvin dengan efisiensi turbin 85% dan efisiensi kompresor sebesar 80%. Angka berikut saya ambil karena eh, seperti pada siklus Rankine yang sudah saya jelaskan, eh, karena keduanya merupakan hasil umum dari kedua efisiensi. Lalu berikut untuk diagram TS dan penjelasan tiap fase. Fase 1 yaitu T1 sama dengan 30 derajat Celcius.
atau sebesar 303 Kelvin. Lalu phase 2-nya yaitu kompresi eh, dengan T1 ya sama dengan 303 Kelvin. Berikut pada state 2S, yaitu kompresor ideal dengan RP 6,7, ditemukan bahwa T2S-nya sebesar 521,7025 Kelvin. Lalu untuk state 2A, yaitu kompresor aktual dengan efisiensi kompresor 80%, T2-nya saya temukan yaitu sebesar 576,406 Kelvin. Lanjut untuk phase 3 turbin eh, T3 sama dengan 1300 Kelvin. Dengan phase 4 yaitu turbin ideal dengan T3 sama dengan 1300 Kelvin. Mohon maaf. Eh, di gambar tertera bahwa saya telah menemukan T4S yaitu sebesar 755,37 Kelvin dengan state 4A yaitu turbin aktual menggunakan efisiensi turbin yaitu sebesar 85% dan T4-nya ditemukan bahwa sebesar 837,07 Kelvin. Lalu berikut rencana daya dari siklus Brayton yang saya buat dengan WC atau kompresor yaitu CP dikali dengan T2 min T1 hasilnya sebesar 274,767 kilojoule per kilogram. Selanjutnya ada WT atau dari turbine dengan CP dikali T3 min T4 dengan hasil 465,245 kilojoule per kilogram. Lalu ada W netnya, yaitu W turbin dikurangin W kompresor sebesar 190,478 kilojoule per kilogram. Lalu M dotnya sendiri di sini sudah ditemukan juga jawabannya yaitu sebesar 9,08 kilogram per second. Lalu untuk QI-nya sendiri menggunakan rumus CP dikali T3 min T2 dengan hasil 727,218 kilojoule per kilogram. Dengan efisiensi thermal, siklus Brayton sebesar 0,2619 atau jika dipersenkan menjadi 26,19%. Berikut merupakan siklus combine yang telah saya buat. M dotnya sendiri dan RP-nya ini merupakan data dari siklus Rankine dan Brayton. Bisa dilihat bahwa di sini eh, merupakan bentuk yang sudah saya combine dari keduanya, yaitu Rankine dan Brayton menghasilkan bentuk seperti ini. Lalu berikut merupakan diagram TS dan eh, penjelasan siklus combine-nya ada di slide selanjutnya. Oke, ini data siklus Rankine yang telah saya buat di slide Rankine sebelumnya, yang saya taruh ke siklus combine dengan W turbin sebesar 1033,19 kJ per kilogram dan W pump sebesar 7,562375 kJ per kilogram dengan W net sebesar 1025,627 kJ per kilogram. F dot sebesar 1,6876 kilogram per second dengan Q in 3223,7276 kilojoule per kilogram. Selanjutnya ada data siklus Brayton pada combine berikut WC sebesar 274,767 kilojoule per kilogram dengan WT sebesar 465,245 kilojoule per kilogram. Lalu ada WNet yaitu sebesar 190,478 kilojoule per kilogram dan M dot sebesar 9,08 kilogram per second dengan Qin sebesar 727,218 kilojoule per kilogram. Berikut merupakan perhitungan siklus combine. Yang pertama saya ada mass flow rate combine cycle di sini menggunakan E in sama dengan E out dengan hasil akhir ms per mg menunjukkan hasil bahwa 0,1259 yaitu sebesar 0 ya yang jika saya bulatkan hasil akhirnya yaitu 0,126. Selanjutnya ada WNet combined eh, WNet sama dengan WNet G ditambah Y WNet S. Hasilnya sebesar 319,70 kJ per kilogram. Lalu ada efisiensi thermal dari siklus combine ini sendiri menunjukkan hasil sebesar 0,4396 jika dipersenkan menjadi 43,96% dan jika lagi saya bulatkan menjadi 44%. Lalu kesimpulan dari ketiga siklus eh, yang sudah saya jelaskan sebelumnya menunjukkan bahwa lebih efisien menggunakan siklus combine, yaitu gabungan dari keduanya Rankine dan Brayton.
Ya, mungkin cukup sekian dari presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.